Hari ini kita akan memulai acara yang luas, namun sangat menghibur, Naruto Shippuden. Misi penyelamatan Kazekage adalah bagian pertama dari cerita yang terdiri dari 32 episode dan 36 bab. Kita akan membahas separuh pertama dari alur cerita ini, yang mencakup episode 1 hingga bagian yang tidak jelas dalam teks asli, yang sesuai dengan bab 245 hingga ke 261. Ayo kita mulai. Setelah 4 tahun, pertempuran di Lembah Akhir muncul kembali dalam ingatan Naruto. Tak lama kemudian, Sasuke tiba-tiba muncul di depan Naruto dan menyandarkan lengannya di pundaknya, lalu langsung mencoba membunuhnya. Pada suatu kesempatan, seseorang menawarkan coklatnya kepada Naruto dengan imbalan kebebasannya, dan dari sana mereka mengetahui keberadaan Kyuubi. Kedatangan Sasuke mengingatkan pada sosok kutukan sihir Uchiha Madara terhadap Kyuubi. Sementara itu, Konohamaru dan teman-temannya berhasil lulus ujian Akademi Ninja dan menjadi Genin, membentuk tim Ebisu. Pada saat yang sama, dua shinobi Konoha yang akrab telah memasuki perbatasan negara. Terjadi interaksi yang lucu antara mereka, dan akhirnya Sakura menerobos keluar dari jalan mereka. Kelompok tersebut kemudian masuk ke kantor Hokage, dan Naruto memberitahukan tentang pengalamannya selama 3 tahun terakhir. Untuk menguji kekuatannya, Hokage kelima memutuskan untuk menyuruh Kakashi mengujinya. Naruto kemudian mengetahui bahwa dia telah ketinggalan beberapa hal, bahkan dokumen-dokumen penting. Sementara itu, Naruto memberikan edisi terbaru buku Icha-Icha kepada Kakashi Sensei sebagai hadiah dari Jiraiya. Kemudian kita mengetahui bahwa Temari dan Shikamaru telah menjadi perwakilan dari desa masing-masing. Naruto juga menemukan bahwa dia adalah satu-satunya Genin yang tersisa di kelasnya. Lebih mengesankan lagi, Naruto, Kankuro, dan Temari telah bergabung dengan barisan shinobi tingkat lebih tinggi, dan yang paling mengejutkan adalah Gaara telah menjadi Kazekage dari Tsunagakure. Kakashi dan Jiraiya memiliki percakapan tentang sosok legendaris Sandy One dan pengguna Sharingan yang harus mereka waspadai dari organisasi Akatsuki. Sementara itu di Tsunagakure, Gaara menghadiri rapat dengan Dewan Shinobi Desa, yang memberitahukan tentang bahaya dari organisasi kriminal internasional tersebut. Kemudian, seorang shinobi bernama Yura mengalami sakit kepala yang sangat parah. Kembali ke Naruto dan Sakura, mereka dihadapkan pada tes lonceng yang sama seperti yang mereka jalani 3 tahun yang lalu. Misi mereka adalah mendapatkan lonceng dari Kakashi Sensei, seorang shinobi yang dijuluki si pencatat dan pengguna Sharingan. Kali ini, Kakashi tidak lagi memperlakukan Sakura dan Naruto seperti anak kecil, melainkan sebagai siswa dari dua sosok legendaris. Sementara itu, Sasori dan Deidara, dua anggota Akatsuki, telah memasuki Tsunagakure. Spy Shinobi Yura telah membunuh semua penjaga di pintu masuk desa. Pertempuran pun segera pecah ketika Naruto menyerang Kakashi. Kedua shinobi tersebut menunjukkan penguasaan teknik yang sangat baik, dan Naruto telah meningkatkan penggunaan Shadow Clone Jutsunya ke tingkat yang baru. Serangan kombinasi mereka hampir berhasil menangkap Kakashi, namun dia menghilang di antara pepohonan. Pasangan Akatsuki tersebut terbang melintasi langit dengan menggunakan teknik tanah liat peledak milik Deidara. Dia menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan misi menangkap Jinchuriki pertama sendirian dan akan menghancurkan desa dengan ledakan. Karena dia percaya bahwa ledakan adalah bentuk seni yang paling murni. Kembali ke pertempuran antara timnya dan Kakashi Sensei, Hatake segera menemukan lokasi tersembunyi mereka. Namun dia dihalangi oleh serangan penekanan dari Naruto. Kakashi berhasil menghindar, dan Sakura memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelinap dari belakang dan menggunakan kekuatan baru yang luar biasa untuk menghancurkan tanah hingga berantakan, membuat Kakashi terpaksa melarikan diri. Namun, jalan pelariannya telah dijarah oleh klon Naruto yang menggunakan teknik rasengan untuk menghancurkan mereka. Naruto mencoba menggunakan serangan yang sama seperti yang pernah digunakan Kakashi Sensei padanya 3 tahun yang lalu, namun Kakashi berhasil menghindar.
Kakashi mencoba menggunakan genjutsu untuk menciptakan ilusi Sasori untuk menipu keduanya, namun Sakura dengan mudah mengenalinya. Berbagai teknik dan serangan saling bertukar, namun tidak ada satupun yang berhasil mengenai lawan masing-masing. Pada saat yang sama, pertempuran antara Deidara dan Gaara pun dimulai. Seniman peledak tersebut menghancurkan pagar keamanan dari kejauhan menggunakan teknik tanah liat hewan peledak khasnya. Namun Gaara dengan mudah menghalangi semua serangan jarak jauh tersebut dengan tangan pasirnya. Pertempuran udara terus berlanjut, dan kemudian pembunuh Akatsuki tersebut menggunakan tanah liat yang jauh lebih kuat untuk meledakkan targetnya. Kembali ke pertempuran Kakashi dengan murid-muridnya, dia berhasil menggunakan Sharingan untuk memprediksi semua gerakan siswanya sambil menanggapi dengan berbagai teknik ninjutsu dari 3 elemen berbeda. Naruto dan Sakura memutuskan untuk mundur dan menyusun strategi melawan gurunya. Naruto membuat sebuah rencana dan menjelaskannya kepada Sakura. Keduanya kemudian menyerbu ke arah Kakashi, dan rencana rahasia Naruto adalah mengungkapkan akhir dari seri Icha-Icha kepada Kakashi. Sebagai penggemar setia, Kakashi tidak ingin hal itu terjadi, sehingga dia terpaksa menutup mata dan mematikan Sharingannya. Hal ini menciptakan kesempatan emas bagi kedua siswa tersebut, dan mereka berhasil mengambil lonceng serta lulus ujian. Di Sunagakure, Deidara menyadari bahwa melawan Gaara sendirian akan sangat sulit, terutama dengan pertahanan pasir mutlaknya. Jadi dia memutuskan untuk mengalihkan target dan menyerang penduduk desa. Salah satu jonin teratas Sunagakure khawatir bahwa pertempuran ini bisa membuat Shukaku keluar dari tubuh Gaara dan menghancurkan desa. Namun Kankuro mengingatkannya bahwa Gaara tidak lagi sama setelah bertemu dengan Naruto dan telah banyak belajar darinya. Sekarang dia adalah Kazekage, seorang pemimpin yang mencintai dan melindungi desa dengan segala cara. Deidara menjatuhkan salah satu tanah liat peledak paling berbahayanya, yaitu C3, terhadap desa. Gaara dengan naluriah memahami ancaman yang akan datang dan menggunakan banyak cakra untuk mengaktifkan Kuzabohiki untuk melindungi desa. Tanpa memberi Gaara waktu untuk beristirahat, pembunuh Akatsuki tersebut meluncurkan beberapa burung peledak dari jenis C1, namun serangan tersebut berhasil dihalangi oleh pasir Gaara. Kazekage kemudian menemukan beberapa semut tanah liat di dalam pasirnya, dan menyadari bahwa Deidara telah menyematkan tanah liat tersebut ke dalam pasirnya selama serangan sebelumnya. Semut peledak tersebut diaktifkan dan meledak dari jarak sangat dekat. Para shinobi Sunagakure mencoba membantu pemimpin mereka dan menyerang penyerang. Namun Deidara mencoba menghancurkan mereka sekaligus dengan menggunakan C3 yang mengerikan. Gaara menggunakan sisa cakranya untuk menyelamatkan desa sekali lagi. Namun akhirnya dia jatuh pingsan dan ditangkap oleh Akatsuki. Setelah mengetahui hal ini, Naruto semakin bertekad untuk membawa Sasuke kembali. Kankuro mengejar penyerang Deidara dalam upaya menyelamatkan saudara tirinya yang ditangkap. Baki telah mengirimkan permintaan bantuan ke desa Konoha. Kembali ke negeri api, Shikamaru menjadi orang yang baik dengan bangun pagi untuk mengantar Temari keluar desa. Sementara itu, Kankuro berhasil mengejar pasangan Akatsuki dan mengeluarkan 3 bonekanya, Karasu, Kuroari, dan Sensei, untuk memulai pertempuran. Rekan kerja Deidara Sasori tampak sangat percaya diri dan akrab dengan pengguna boneka. Dia meminta Deidara untuk pergi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Sasori dengan mudah menghalangi serangan Kankuro dan membongkar semua bonekanya tanpa kesulitan. Kemudian diketahui bahwa Sasori adalah sang jenius pembuat boneka dari Sunagakure yang menciptakan 3 boneka yang digunakan oleh Kankuro. Untuk mengakhiri pertempuran, boneka Sasori meluncurkan ekornya untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh Kankuro. Saudara tirinya dari Sunagakure pun jatuh pingsan dengan racun yang menyebar di dalam tubuhnya. Sebuah petugas sandi berhasil menguraikan permintaan bantuan dari Sunagakure, sehingga misi pertama dari tim Kakashi yang baru terbentuk adalah membantu desa tersebut. Sebelum kelompok tersebut berangkat dari desa, Jiraiya muncul dan menyuruh Naruto untuk tidak menggunakan teknik tertentu selama misi ini.
Sebelum mereka berangkat, para shinobi Sunagakure menemukan Kankuro yang terluka parah. Namun tim medis mereka tidak dapat menyembuhkan racun langka yang digunakan oleh penyerang. Kankuro menggunakan nafas terakhirnya untuk memberitahu Baki bahwa pembunuh tersebut adalah Sasori dari Merah Tangan Sunagakure. Oleh karena itu, para shinobi memutuskan untuk mencari bantuan dari salah satu anggota desa yang juga ahli dalam bidang tersebut, yaitu Nyonya Chiyo nenek dari Sasori. Tim Kakashi bertemu Temari dan memberitahukan situasi tersebut. Dia sangat terkejut dan memutuskan untuk membimbing mereka ke desanya. Naruto kemudian memberitahu Sakura tentang realitas pahit menjadi Jinchuriki, orang yang menjadi wadah bagi binatang ekor. Naruto memiliki Kyuubi yang terkunci di dalam dirinya, sedangkan Gaara memiliki Shukaku. Semua Jinchuriki mengalami masa kanak-kanak yang sulit, sepi, dan kejam. Mereka dilihat sebagai monster oleh penduduk desa, diperlakukan sebagai senjata oleh desa, dan diburu oleh organisasi kriminal internasional Akatsuki. Naruto memahami perasaan Gaara dan ingin menyelamatkan temannya. Temari sangat terkesan dengan kesetiaan Naruto, dan Sakura memahami situasi tersebut, lalu memberitahukan bahwa dia telah menemukan penelitian tentang Sasuke yang hanya pergi ke Orochimaru untuk mencari kekuatan untuk membunuh Itachi, dan hanya tersisa 6 bulan sebelum Orochimaru membutuhkan wadah baru, yaitu Sasuke. Pasangan Akatsuki berhasil menyelesaikan misinya dan membawa ekor pertama kembali ke markas mereka. Pemimpin organisasi tersebut memanggil semua anggota melalui konferensi video, dan mereka memulai proses ekstraksi Shukaku dari tubuh Jinchuriki yang akan berlangsung selama 3 hari. Pada saat yang sama, Tsunade merasakan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, sehingga dia mengirimkan tim Gai untuk mengikuti jejak tim Kakashi. Kembali ke desa pasir, Nyonya Chiyo mencoba semua obat dan keterampilan medisnya, namun masih tidak dapat menyembuhkan racun Kankuro. Dia menyebutkan bahwa satu-satunya orang di dunia yang dapat menyelamatkan Kankuro adalah putri siput legendaris, Tsunade. Baki memberitahunya bahwa dia telah mengirim permintaan bantuan ke Konoha. Hal ini membuat Nyonya Chiyo marah karena dia percaya bahwa persiapan sebelumnya akan sangat penting dalam menghadapi kesulitan. Namun kemudian dia keluar dari ruangan dengan marah. Tim Kakashi akhirnya tiba di desa pasir dan segera bergegas ke tempat perawatan. Chiyo melihat Kakashi dan mengira dia adalah ayahnya Minato Namikaze, yang dijuluki fungsi putih Konoha yang telah wafat beberapa waktu yang lalu. Dia tertawa dan kemudian keluar dari ruangan. Naruto bertanya tentang fungsi putih, dan Kakashi menjelaskan bahwa itu adalah ayahnya. Sakura memulai operasi dan menggunakan teknik ekstraksi racun yang halus dengan kontrol cakra yang presisi. Dia juga membuat obat dari bahan herbal yang tersedia di rumah sakit desa pasir. Kakashi melihat seragam Sasori yang dia dapatkan selama pertempuran dan memutuskan untuk beristirahat semalam sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Dia juga mengetahui bahwa ada bantuan tambahan dari tim Gai. Kakashi meminta Paku untuk memberitahu tim Gai tentang lokasi persembunyian Akatsuki. Tim Kakashi beserta beberapa anggota pasukan Sunagakure siap untuk berangkat, namun mereka dihentikan oleh Baki yang memberitahu bahwa tidak ada shinobi Sunagakure yang boleh berpartisipasi dalam misi penyelamatan ini, perintah dari Dewan, karena mereka khawatir bahwa ketiadaan pasukan akan menyebabkan serangan musuh dari negara sekitar. Nyonya Chiyo menyatakan bahwa karena dia telah pensiun, dia tidak lagi terikat oleh perintah Dewan dan dapat membantu tim Kakashi. Nasib Gaara yang ditangkap kini berada di tangan tim penyelamatan Kazekage yang baru terbentuk. Paku berhasil memberitahu tim Gai tentang lokasi tersebut. Namun seorang anggota Akatsuki bernama Zetsu telah mengamati situasi dan melaporkannya kembali ke pemimpin organisasi. Pemimpin tersebut memutuskan untuk mengirim Kisame orang dengan jumlah cakra terbanyak. Sakura merasa bingung mengapa Akatsuki membutuhkan waktu lama untuk bertindak, dan Nyonya Chiyo menjelaskan bahwa mereka telah menghabiskan 3 tahun terakhir untuk mempersiapkan ekstraksi binatang ekor. Dia melanjutkan bahwa ada 9 binatang ekor di dunia,
Masing-masing memiliki cakra yang sangat besar hingga mampu menghancurkan pasukan tingkat negara. Zetsu menemukan bahwa tim penyelamatan sedang dalam perjalanan dan memberitahu pemimpinnya. Pemimpin tersebut kemudian memutuskan untuk mengirim Itachi untuk menghentikan mereka. Itachi dan Kisame segera muncul di lokasi target. Kisame menggunakan teknik air untuk menyerang tim Guy, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat memberikan serangan yang berarti terhadap pembunuh tersebut. Guy bahkan lupa tentang janji temuannya dan merasa sangat kesal. Tim Guy menggunakan serangkaian serangan kombinasi, dan kerjasama mereka berhasil memberikan beberapa serangan pada Kisame, namun sebagian besar diserap oleh pedangnya. Guy berhasil menggunakan serangan dinamis untuk merampas pedangnya dan memerintahkan anggota timnya untuk menyerang lawan. Namun para shinobi muda tersebut segera terjebak dalam teknik penjara air. Guy kemudian mengalahkan Kisame dan mengembalikan pedangnya kepada pemilik yang sah. Di sisi lain, Itachi menghadapi tim penyelamatan Kazekage. Kakashi memberitahu tim untuk tidak melihat mata Itachi dan menjelaskan tentang kekuatan dahsyat Tsukuyomi. Namun setiap teknik ninja memiliki konsekuensinya, dan hal ini sama juga untuk Sharingan tingkat lanjut. Semakin sering digunakan, semakin dekat mereka kehilangan penglihatan. Namun Kakashi tidak menyadari bahwa Itachi adalah shinobi jenius tingkat tinggi yang dapat menggunakan genjutsu melalui cincinnya, dan Naruto telah terjebak di dalamnya. Naruto kemudian menyadari bahwa dia berada di dalam genjutsu Itachi, dan tidak ada satu serangan pun yang dapat mempengaruhi lawannya. Kembali ke pertempuran Guy melawan Kisame, binatang hijau Konoha tersebut mengeluarkan senjata khasnya, nunchaku, untuk melawan salah satu dari 7 pedang besar, Samehada. Pertempuran semakin intens, dan Kisame menggunakan berbagai teknik ninja air berbasis hiu untuk memaksa Guy masuk ke dalam air. Melihat murid-muridnya telah mencapai batas kemampuan di dalam penjara air, Guy tidak punya pilihan selain membuka pintu gerbang ke-6 dan menggunakan teknik unlock shots untuk menghancurkan sungai tersebut. Para anggota timnya memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari penjara air dan menggunakan teknik untuk membersihkan genangan air. Naruto mengingat pelatihannya bersama Jiraiya dan bagaimana dia telah meningkatkan rasengan dengan cakra dan tekniknya sendiri. Dia mencoba melepaskan cakra secara intens untuk menghilangkan genjutsu Itachi, namun kekuatannya saja tidak cukup untuk mengalahkannya. Dari luar, Nyonya Chiyo dan Sakura berhasil menyuntikkan cakra mereka sendiri untuk membantu Naruto keluar dari genjutsu. Sementara itu, pertempuran antara Kakashi dan Itachi semakin memanas, dan pembunuh Akatsuki tersebut menggunakan berbagai teknik untuk menyerang tim penyelamatan. Namun mereka berhasil menghindarinya. Serangan kombinasi Chidori dan Rasengan berhasil mengenai Itachi, namun ternyata itu hanya klon bayangan. Pertempuran terus berkembang dengan berbagai teknik ninja yang ditampilkan oleh kedua pengguna Sharingan. Pada akhirnya, Kakashi berhasil menangkap Itachi dengan Shadow Clone Jutsu. Naruto mengingat pelatihannya dan menggunakan klon bayangan untuk meluncurkan Odama Rasengan. Gelombang cakra yang sangat destruktif tersebut langsung meledakkan Itachi. 4 anggota tim penyelamatan terkejut ketika menemukan bahwa mayat yang terbunuh bukanlah Itachi, melainkan Yura dari Sunagakure. Sementara itu, Guy telah mengaktifkan pintu gerbang ke-6 dan menggunakan salah satu teknik terkuatnya, Asa Kutzaku, yang menghasilkan banyak nyala api membara. Panas dan kehancuran yang luar biasa tersebut membakar musuh hingga menjadi arang. Namun mereka terkejut ketika menemukan bahwa mayat yang terbunuh bukanlah Kisame sungguhan. Kedua tim penyelamatan menyadari bahwa lawan yang baru mereka lawan adalah hanya untuk mengalihkan perhatian agar mereka tidak dapat menyelamatkan Gaara. Nyonya Chiyo mengirim pesan kembali ke desa pasir untuk memberitahu situasi tersebut. Dia kemudian menduga bahwa Akatsuki telah mulai melakukan ekstraksi binatang ekor. Dia menjelaskan bahwa jika binatang ekor dikeluarkan dari tubuh, mereka akan mati. Sakura sangat marah mendengar hal tersebut dan merasa khawatir terhadap Naruto. Dengan informasi dari Nyonya Chiyo, para shinobi menyimpulkan bahwa Yura adalah mata-mata Akatsuki.
Kankuro yang masih lemah bergabung dengan Baki untuk menghadiri rapat Dewan Sunagakure. Rapat tersebut berakhir dengan perdebatan yang sengit. Sekelompok ingin mengangkat pemimpin baru sebagai Kazekage, sementara kelompok lain ingin Gaara kembali menjabat setelah diselamatkan. Karena merasa lelah setelah pertempuran dengan anggota Akatsuki, kedua tim memutuskan bahwa akan lebih bijak untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengejaran. Setelah istirahat yang sangat dibutuhkan, tim Gai dan tim Kakashi melanjutkan perjalanan untuk mengejar Gaara. Nyonya Chiyo dan Kakashi menyadari bahwa Naruto telah melepaskan sebagian cakra Kyuubi di dalam dirinya. Hal ini membuat shinobi Sunagakure tersebut bingung mengapa Naruto begitu peduli dengan Gaara. Kakashi menjelaskan bahwa Naruto memahami perasaan Gaara, serta tidak ingin melihat temannya mengalami kesusahan yang sama. Nyonya Chiyo terkejut mengetahui bahwa shinobi dari desa tetangga dapat saling peduli dan mulai mempertanyakan keyakinan lamanya. Dia adalah orang yang telah menyegel Shukaku ke dalam tubuh Gaara atas perintah Kazekage keempat. Dia mulai meragukan keputusannya dan bertanya-tanya apakah orang tua seperti dia masih dapat memberikan kontribusi bagi desa. Kembali ke markas Akatsuki, mereka akhirnya berhasil mengekstraksi Shukaku dan menyimpannya di dalam kendi khusus setelah 3 hari proses. Dalam saat-saat terakhirnya, Gaara memikirkan Naruto sekali lagi dan tubuhnya yang sekarat perlahan jatuh ke lantai yang dingin. Tim penyelamat dan tim Kakashi akhirnya bertemu kembali dan siap untuk menyerang markas musuh.